kita hari ini. Dan bersama saya Mauli Iskara, selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi santai ya. Jadi anggaplah kita di siang hari ini tuh lagi berkunjung ke rumah kakek gitu ya. Untuk bercerita melihat Banda Aceh tempo dulu gitu ya melalui bukunya. Mungkin teman-teman pernah melihat buku Pak Kamal yang ini. Nah, jadi kita akan membedah buku ini hari ini ya. Kita akan tanya-tanya langsung kepada Pak Kamal Arifnya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru bertemu dengan Pak Kamal atau baru mendengar nama beliau, sedikit saya punya biodata. Tapi biodata beliau sebenarnya panjang sekali ya kalau dilihat di bukunya. Tapi akan saya singkat saja. Jadi Dr. Insinyur Kamal A. Arif, MN, IAI, ini lahir di Jakarta pada 24 Desember 1953. Nah, pendidikan dasar hingga SMA itu ditempuh di Banda Aceh. Terus sarjana teknik arsitektur Unpar, Bandung, dan untuk S2-nya itu sendiri di Bangkok, Thailand. Lalu untuk S3-nya balik lagi ke Unpar. Nah, dan saat ini keseharian beliau itu sebenarnya adalah menjadi dosen, balik lagi ya ke alma mater pertamanya, yaitu Unpar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, lalu sedikit tentang bukunya. Jadi ini buku ini tuh mentafsirkan dan menjelaskan kembali keragaman citra kota Banda Aceh yang tersimpan dalam sejarah, memori kolektif, dan arsitekturnya. Jadi kerajaan Aceh masa lalu itu selalu dihubung-kaitkan dengan indahan dan kemasyurannya. Tapi untuk sekarang itu mulai sulit untuk ditelusuri. Jadi penulis menemukan kembali beberapa citra Aceh seperti Le Sago, Pak ya. Bacanya itu Le atau Le? Le Sago ya. Atau sekarang dikenal dengan Aceh Besar. Jadi itu ada Indrapura, Indrapatra, dan Indrapuri. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk bukunya Pak Kamal yang tebal ini dan banyak foto-fotonya. Jadi mungkin untuk membantu teman-teman untuk memahami bukunya yang belum baca, bisa mungkin sekilas ya di scan gitu ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, kira-kira di sini yang anak arsitek itu berapa banyak sih? Boleh ada tangan? Yang arsitektur? Yang arsitek kuliahnya? Oke, baik. Yang berarti ada yang enggak ya? Jadi kita berarti ngobrolnya santai supaya yang lain teman-teman juga mudah memahami ya. Apalagi sepertinya kita juga akan lebih mengarah ke sejarahnya juga ya, atau ya sejarah arsitekturnya juga gitu. Oke, Pak Kamal bisa dipegang mic-nya? Oke, Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Sehat-sehat. Masih sanggup ya? Setelah tadi menyaksikan anak-anak ini pasang batu bata. Masih sanggup Pak ya? Oke, baik. Jadi mungkin dari Pak Kamalnya sendiri, tadi sih sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kan buku ini sudah hadir itu, ditulisnya itu dari 2004 bahkan. Dan diterbitkan seperti itu 2006. Jadi sudah 20 tahun yang lalu. Jadi katanya sudah agak-agak lupa. Mungkin Pak Kamal bisa cerita yang Bapak ingat aja gitu. Untuk apa ya, memberi gambaran lah atas buku ini. Ya, terima kasih ya. Saya pinjam bukunya dari Indah. Tapi saya buka, tapi saya baca. Kayak ini, terus tulisannya kecil, warnanya juga biru muda, nggak salah. Gimana saya baca buku ini? Ini kebayang kalau orang baca buku ini susah banget itu saya pikir. Tapi dulu kelihatannya saya dibaca. Waktu saya masih melek, ya, saya masih bisa baca lah buku ini. Terus kemarin itu ada Farisa, dia datang, dia bilang dia lagi S3,
Terus dia lihat buku ini, kamu bisa baca buku ini? Bisa rupanya. Terbaca gitu. Hah? Baca rupanya. Ya. Nah, yang nggak bisa baca itu saya. Nggak tahu lagi saya apa yang saya tulis itu nggak kebaca. Tapi kalau lihat-lihat gambarnya saya ngerti maksudnya apa. Apa ini gambar ini tentang apa tahu saya. Nah, misalnya ya di dalam buku itu pernah saya tulis tentang Fritjof Capra. Mungkin ada yang kenal kan. Fritjof Capra itu karena dia filsuf yang istimewa lah, fisika kan. Ya pengetahuannya tentang fisika gitu. Tapi ditulis juga nama dia itu di buku saya ini ya, yang tentang ragam citra kota Banda Aceh itu. Nah dia punya pemikiran tentang ego sama ego. Jadi ada ego action, ada ego actions. Orang Aceh itu kan sepertinya ego, banyak maunya, apa yang baru mau semua. Kalau ada yang baru dia juga kepingin, itu ego. Ya, temennya kalau di dalam teori arsitek itu kira-kira dia sama dengan will, kepingin ini, kepingin itu. Arsiteknya juga gitu, kepingin ini, kepingin itu. Kalau kita semua kepingin, ya kan? Sebenarnya benar nggak itu? Semua orang Aceh kepinginnya begini, begini, begini. Ada berapa banyak pingin, gitu ya? Nah, arsiteknya juga gitu. Saya kepingin ini, kepingin bikin gini supaya cantik, supaya bagus, supaya apapun. Itulah yang kemudian saya coba pikir. Nah, kalau saya kepinginnya apa? Terus yang saya kepingin, apa betul orang Banda Aceh juga kepingin gitu? Belum tentu. Itulah makanya kemudian saya cari tahu. Kalau kita jadi arsitek, apa yang kita harus buat? Misalnya dengan nama-nama, kita kan kenal tadi Lesago. Terus apa yang kita buat? Trinitas. Ya kan? Kan segitiga juga. Tiga, tiga juga. Apa dong yang kita buat? Kalau Banda Aceh, Banda Aceh itu kan Banda. Banda itu kan pelabuhan. Kok kapalnya cuma satu pergi ke Sabang? Apa yang kita bangga dengan seperti itu gitu? Karena kita tahu di Medan aja kapalnya banyak. Ngapain ke kota kita Banda pelabuhan kapalnya cuma satu pergi ke Sabang aja? Kan gitu. Jadi ada yang rasa kurang. Begitu kita baca sejarahnya, dulu kan gitu rupanya. Beneran tuh Banda. Kapalnya banyak, orangnya di dalam Sungai Aceh itu penuh, ada ikan semua, pagi-pagi baru keluar. Di bayangan tentang Banda itu, rasanya justru di zaman Kesultanan. Kalau sekarang lengang kayaknya. Nggak ada anak-anak SD misalnya pergi naik apa kendaraan di sungai gitu ya, nyebrang sungai pergi ke sekolahnya gitu kan nggak ada. Jadi itu nggak terlihat seperti kalau kita pergi ke Butterworth di Malaysia ya. Dari Butterworth, anak-anak kecil itu nyebrang laut pergi sekolah di Penang. Anak kecil SD rame-rame pergi sekolah ke nyebrang laut. Kebayang nggak itu di Banda Aceh? Terus saya pikir itu yang mestinya terjadi di sini. Kalau mau namanya Banda Aceh, gitu ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itulah yang saya pikir kalau kita punya nama seperti itu berat atau tidak sebenarnya. Dan siapa yang harus bekerja untuk itu? Itu sebab macam-macam pikirannya akhirnya ya. Nah, kemudian saya coba cari apalagi yang biasa disebut-sebut sama orang Aceh itu. Ada 5 ternyata yang saya kumpulkan waktu itu ya. Yang paling banyak disebut-sebut. Serabi Mekah. Kalau sudah tahu kita tentang Serabi Mekah, apa sih sebenarnya yang kita lihat? Kita coba aja nih sekarang sama Dayan. Dayan, kalau bilang Aceh Serabi Mekah betul nggak? Betul dulu atau nggak betul? Betul, oke. Kalau udah gitu, Dayan kan mau jadi arsitek nih. Apa yang kebayang mau dibuat?
untuk memberitahu kepada orang atau kepada kita sendiri bahwa ini adalah Serambi Mekah. Boleh dari elemen kecil, apa saja. Silakan untuk memberitahu bahwa inilah Serambi Mekah. Mengapa disebut Serambi Mekah? Saya bisa bikin apa? Nah, atau kita kepinginnya arsitek bikin apa? Atau kita kepinginnya pemerintah kita menyediakan apa supaya kita bisa merasakan ini Serambi Mekah. Nah, kalau sudah betul, kan mestinya kita ada jawaban tuh. Ya kan? Kalau diam aja, berarti kita harus bikin penelitian. Sudah pernah dicoba bikin penelitian itu. Saya coba. Ya kan? Mari kita gali. Serambi Mekah itu kayak apa sih? Sekarang kita coba dengan Dayan. Belum selesai saya sama Dayan. Masih masih ngutang. Apa kira-kira yang mau dilakukan itu dengan kata itu? Sebut aja. Nggak ada masalah. Karena nggak ada betul, nggak ada salah. Oke, saya bantu ya. Jadi waktu saya tanya-tanya itu, yang paling banyak dijawab itu Masjid Raya. Kenapa ya Serambi Mekah kok jawabannya Masjid Raya gitu. Nggak tahu saya kenapa. Dia juga nggak jelasin. Yang penting kalau Serambi Mekah itu Masjid Raya jawabannya. Gitu saya pikir ya. Nah, saya penasaran. Kemudian saya coba cari-cari lagi ya. Saya ketemu Saf. Jadi menghadap kiblat itu ada di Belang Padang. Kalau saya kan di SMA 1. SMA 1 itu musolanya itu pas kiblatnya. Kok bisa sih? Ternyata jalan SMA 1, jalan Belang Padang, itu saf kiblat. Terus kita sampai ke Kerkov. Kerkov tuh menghadap kiblat. Antik kan? Makanya saya baca itu nama-nama di Kerkov itu kan banyak nama orang Islam. Di Serdadu Belanda itu ada juga yang Islam. Bagaimana kuburannya? Kan kuburan orang Islam tidak boleh menghadap yang bukan kiblat toh. Nah, ketemu ternyata di dalam Kerkov itu ada Merak Pupuk. Merak Pupuk itu kan anaknya Iskandar Muda. Menghadap kiblat ya. Terus Kerkovnya ikut itu. Artinya walaupun si Belanda ini kepalanya bolak-balik gitu kan. Kalau istrinya di sini, suaminya di sana gitu, kepalanya nggak depan gitu. Tapi kalau orang Islamnya saya pikir benar. Jadi meskipun misalnya itu eh, tentara musuh lah, tapi kan dia muslim gitu ya. Masih masih bisa kalau dia mau ikut ajaran Islam ketika dia meninggal di Kerkov itu nggak apa-apa. Dia masih menghadap ke kiblat juga kuburannya. Ya, saya pikir itu hebatnya Serambi Mekah. Kenapa Dayan nganggu? Setuju nih. Maksud saya, ada orang yang bikin tuh. Ada orang yang menggaris di kota ini sehingga jalanannya menghadap ke kiblat. Dan itu terjadinya di Belang Padang. Nah, karena itu, Belang Padang itu paling cocok untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Nggak usah bikin-bikin, nggak ada yang miring-miring lagi. Udah pas aja. Persis seperti rumah Aceh. Rumah Aceh tidak pernah, bukan menghadap kiblat. Mestinya ya. Rumah ini kan tidak harus menghadap kiblat karena miring gitu ya jalannya. Harusnya kalau kita ikut kapling ya kayak gini dikit lah dia seperti rumah-rumah yang lain tuh. Tapi saya pikir rumah Aceh itu kekuatannya di kiblat itu sehingga tidak kepingin saya ngerubah itu ya. Jadi itu yang kita lanjutkan. Jadi ada nilai lama itu yang masih bisa kita bawa sampai sekarang. Nah, apakah itu yang bisa salah satunya caranya bagaimana kita menyebut dia Serambi Mekah? Beda orang beda cerita, tidak sama. Itu sebab saya sebut ragam. Jadi tidak seragam, belum tentu seragam semuanya. Kan gitu ya. Nah itu kemudian ada lagi kan Darussalam, ada lagi Aceh Lesago, ada lagi ada dua lagi Kutaraja. Jadi itu semua ada ceritanya.
di dalam kuil. Ya, itu dulu. Oke, baik. Nah, di buku ini kan juga ada disebut arsitektur ya Pak ya. Nah, sebagai saya juga orang awam di bagian arsitektur, dan mungkin juga teman-teman yang lainnya juga mau tahu yang dimaksud dengan arsitektur itu apa sih Pak? Type, Hmm. pola lah, tipe. Kemudian arke itu kan dasar atau akarnya atau dasar. Itu pola dasar sebenarnya. Jadi kalau kita mau lihat semacam apa sih polanya, gitu ya, kita lihat archetypes. Biasanya archetype itu datang dari sudah lama, atau bisa juga dia muncul tiba-tiba terus kita rasain sesuatu kok sama ya dengan yang saya rasakan di mana. Kita merasakan ada, walaupun kita lihatnya padahal nggak sama persis gitu ya, tetapi polanya sama dan itu kadang-kadang bisa muncul getaran itu di dalam jiwa orang. Nah, archetype itu seperti itulah. Dia ada di mana-mana, dia muncul dan kita merasakan tipe yang sama ya, dari apa yang kita rasakan atau apa yang kita lihat. Nah, di sini saya mengambil teori satunya yang sangat apa bagus itu ya. 20 tahun lalu saya baca itu namanya Mimi Lobel. Lalu pakainya perempuan ya Mimi. Ya, Mimi Lobel itu bilang archetype itu ada 6. Salah satunya misalnya piramid, gitu ya. Di Aceh ada piramid. Misalnya kubah Masjid Raya yang dulu itu kan bukan kubah bawang kan, jadi kubahnya kubah piramid, Meru. Meru itu bentuk piramid. Ada di Aceh, banyak. Jadi ketemu juga kita. Dan saya berhasil menemukan 5 dari 6 yang disebut Mimi Lobel. Sampai tahun 2003, saya sudah menemukan 5. Di Aceh ada. Misalnya radian akses, Grigion, atau apa-apa yang dikatakan oleh Mimi Lobel itu kadang-kadang mudah juga saya temukan di Aceh. Ya. Nah, tetapi saya tidak dapat sensitif chaos. Jadi kalau chaos itu rusak ya, gitu. Gimana yang mau menyebut rusak? Masa ukiran-ukiran aja kita sebut rusak ya kan enggak. Agak lama tuh debate ya. Mau apa yang saya contohkan? Atau tsunami. So tamat saya sekolah gara-gara tsunami selesai sekolah saya. Ya kan? Nggak usah saya jelasin lagi. Udah kamu nggak usah jelasin lagi lah kata dosen saya itu. Memang chaos abis gitu kan. Karena waktu itu dahsyat benar tahun 2004 itu. Nah, sehingga saya bilang saya sudah selesai Pak, sudah ketemu 6-6-nya. Kalau mau yang archetypes itu dari Mimi Lobel kan. Nah, membuktikan bahwa si Mimi Lobel ini betul juga gitu. Tapi kemudian bertambah ya. Mimi Lobel itu punya archetypes baru. Setelah saya selesai dengan 6 itu, dia nambah lagi ada network. Ya setuju lah bahwa network itu memang dari dulu ada. Dan sampai sekarang itu menjadi spatial archetypes yang ketujuh dari Mimi Lobel. Penelitian saya kan udah berhenti di 6 dan saya sudah lulus gitu. Silakan kalau saya mau lagi nambah dengan network itu bisa bikin buku lagi tambah. Tapi lebih bagus dia aja lah yang bikin kan. Diterusin sama siapa-siapa supaya berkembang pengetahuan itu kan. Terus ada rasa yang berbeda gitu. Kalau dibikin penelitian barangkali sama lain-lain yang sepikiran gitu ya. Sampai juga kita ikut Mimi Lobel gitu. Mungkin ada orang lain lagi yang membuat teori-teori itu. Nah itu saya kira perjalanannya barangkali Nah, dijawab. kalau misalnya berbicara tentang kubah masjid tadi itu, lalu terjadinya perubahan jadi bentuk bawang tadi itu seperti apa tuh Pak? Ya. Kubah bawang itu juga archetype. Hmm. Entah kenapa tiba-tiba orang Aceh dikasih kubah bawang itu kan sama orang Belanda, ya kan? Tapi saya pikir itu pasti ada bisikan. Orang Belanda ini siapa juga lagi kan yang merancang Masjid Raya itu, Bruin.
namanya De Bruyne, ya. De Bruyne ini pasti dengar-dengar dari orang Aceh. Orang Aceh suka kalau pulang dari India, bagus sekali India itu pakai melengkung-melengkung kayak gini. Jadi nggak seperti kayak gini ya, kayak piramid dibikin sama Belanda. Tetapi itu bukan yang pertama ya. Saya lihat ada tahun-tahun yang sebelum Masjid Raya Banda Aceh itu yang sudah juga punya bawang tuh, sudah hadir. Sepertinya orang Aceh itu suka. Sepertinya kalau saya lihat di awal-awal itu nggak ada yang mau datang ke Masjid Raya itu. Karena yang bikinnya Belanda. Ketahuan banget itu eh, kan dia bakar kan. Masjid Raya itu kan dibakar. Yang Atap Meru itu hilang dia. Masjidnya nggak punya. Kemudian dibangun lagi sama Belanda dalam rangka ngambil latih lah. Dilatih orang Aceh supaya mau kerjasama dengan Belanda itu. Karena kondisinya seperti itu, maka orang Aceh habis itu jadi satu kubah nggak pada datang masjid. Kemudian beberapa waktu kemudian kubahnya jadi tiga, dibikin tiga, baru datang tuh orang Aceh. Kalau sekarang bukannya datang lagi, ya kebanggaannya Dayak. Ya. Kalau ada nama masjid Raya Banda Aceh itu kayaknya orang Aceh itu yang paling top. Padahal yang bikinnya itu De Bruyne, orang Belanda. Dan orang Aceh yang pertama itu nggak mau datang loh. Di awal-awal dia sepi tuh. Ada orang. Oke. Tadi Bapak juga sempat bercerita bahwa ketika menyusun em, buku ini gitu ya, sempat tsunami gitu, tapi alhamdulillahnya sudah selesai gitu, ketemu semuanya, 6 tadi ya. Nah, kalau misalnya kendala atau mungkin hal-hal yang sulit yang ketika menyusun semua ini itu apa sih Pak dulu? Ya, ya, pro cons itu kan yang bikin susah. Hmm. Ya, kadang-kadang ada yang kita lagi mau masukin isu ini, pembimbing kita ini nggak usah tadi. Kan ada begitu. Dan itu sering di dokter-dokter itu saya lihat sering dia yang ini nggak usah kata pembimbingnya. Kenapa nggak usahnya? Ya silakan tuh bertengkar aja di situ. Ya, nah, kalau kalau mau lulus biasanya ikut sama pembimbingnya. Kalau enggak kan repot sendiri. Ya, tapi belum tentu dia setuju tuh sebenarnya yang promovendusnya. Hmm. Ya, dia memang mau kepingin itu. Kalau saya bilang selesaikan dulu doktornya, habis itu bikin lagi. Itu udah lulus, buat lagi kalau emang itu menjadi pikiran kita yang mengganggu dan harus kita tulis, ya bikin lagi aja. Tapi menjadi dokter duluan itu sangat penting daripada yang berkelahi itu ya. Buat apa kita berkelahi? Kan banyak caranya supaya lulus itu kan. Nah, nggak usah berkelahi-kelahi lah. Jadi ada caranya itu. Sampai pikiran kita jalan juga dan yang mau pembimbingnya mau juga masuk. Karena pembimbing itu juga nggak sembarangan kan. Orangnya sudah cukup lama di situ gitu. Dan dia bimbing karena sesuatu. Nah, misalnya ya, Aceh itu kan daerah modal, betul nggak sih? Saya nggak masukin ke dalam ini. Padahal ada yang menyebut daerah modal penting banget Pak Aceh. Nah, saya nggak masukin karena isunya nih agak kenceng gitu. Kalau kita daerah modal, kita yang modalin tapi kita yang nggak dapat apa-apa gitu kata orang Aceh. Sampai besok, ya kan? Nah, akhirnya kita yang kita bicarakan Aceh Merdeka lah, ya lepas, ya susah bisa lulus kayak gitu, ya. Kita lagi bikin-bikin gini, kita ikut perang ya kan, bisa nggak lulus tuh, bisa jadi pahlawan perang, ya. Jadi saya pikir waktu itu ya udah kelarin aja dulu. Nanti kalau perlu kita bikin lagi daerah modal kita bikin sekarang. Misalnya Pulau Andaman itu modal sudah sekarang ya dapat apa? Silakan, ya kan? Kalau dulu kan Aceh daerah modal itu macam-macam tuh. Nah, yang dibikin sama Pak Ibrahim Hasan itu di depan Masjid Raya itu namanya Menara Modal. Jadi karena daerah
Aceh itu daerah modal, dia bikin itu menara itu di depan Masjid Raya. Saya agak kurang setuju karena yang paling penting itu Masjid Rayanya, bukan tugu itu. Beda sama Monas ya. Monas kan di sekelilingnya malah ada istana, ada macam-macam tuh. Tapi memang yang topnya itu Monas. Nah, apa bisa tugu menara modal misalnya mengalahkan Masjid Raya? Kita tanya lagi sama Dayat, kan gitu. Nah, ada konflik itu. Jadi ada ketegangan antara dua tugu yang berdekatan. Mana yang menang, mana yang kalah dalam dalam segi ngapain menang kalah? Kenapa nggak dipadukan aja? Nah, memadukan itu juga penting, komposisi namanya kan. Tapi kalau kita taruh di tengah itu memang mancing perkelahian, ya kan? Nah, itulah ketegangan yang kita rasakan. Nah, sehingga dari objeknya sendiri ada soal, kemudian dari isusnya juga tajam. Ya, saya memilih untuk ya udah kan 5 juga sudah cukup, sudah ragam toh. Mau tambah lagi memang ada, mau kita tambah lagi yang lain juga bisa. Bahkan Oke, baik. Nah, dalam buku ini juga Bapak banyak membahas tentang citra kota ya, ya, terutama Banda Aceh. Dan mengingat Bapak juga bisa dibilang akhir 50-an itu udah balik ke sini ya, ke 60. 60. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya citra kota Banda Aceh itu sendiri seperti apa sih Pak? Dan melihat perubahan dari Bapak yang sudah kesini di tahun 60-an, terus balik lagi di tahun sekarang ini gitu. Perubahan-perubahan yang ada itu apakah sudah sesuai gitu dengan citra kota Banda Aceh yang sesungguhnya gitu? Sesuku. Sesungguhnya juga dikarang-karang juga kan. Belum tentu juga orang setuju semua sama yang saya tulis. Nah, tetapi setidaknya saya membuat penelitian dan itu diakui oleh paling enggak sama 5 profesor itu kan. Apa sih citranya ya macam-macam, banyak gitu ya. Salah satunya misalnya Kutaraja. Saya ambil contoh Kutaraja. Di situ saya bahas tentang keraton. Saya bilang keraton Aceh itu punya pola. Ketika saya lihat polanya, ini adalah pola keraton Jogja dan pola keraton Solo sama. Jadi di tengah-tengahnya itu ada alun-alun, gitu ya. Kemudian di sebelah selatannya itu ada keraton, di sebelah baratnya itu masjid, sebelah timurnya pasar. Itulah polanya. Saya bilang Aceh itu kayak gitu. Pertanyaannya mana alun-alunnya? Yang tidak ada di depan pendopo sekarang itu kan alun-alun. Tapi saya lihat gambar gajah banyak berdiri di depan masjid. Di mana? Di mana gajah itu berdirinya? Ya di alun-alun saya bilang. Ya, silakan bertengkar sama saya kan. Sampai besok. Sekarang kita nggak lihat apa-apa di depan pendopo kita itu jalanan. Saya bilang memang dirusak sama Belanda kita punya tatanan kota kita. Tapi masjid rayanya betul di sebelah barat kiri itu. Dan skalanya Aceh itu besar besar sekali compare to yang ada di Mataram, ada yang ada di Jogja atau yang ada di Solo. Kalau yang di Solo tuh skalanya lebih kecil, tapi dia sangat jelas untuk mengatakan ini alun-alunnya, ini pasarnya, dan sampai sekarang masih begitu. Sedangkan di Aceh itu sampai peta-peta Belanda masih menggambar bahwa di daerah CPM sekarang itu, di Pati Perak itu masih bukan Aceh. Jadi sama, sebelah kanannya itu timur adalah pasar. Kemudian sekarang pindah ke belakang Masjid Raya kan, pasarnya. Nah, kalau Masjid Rayanya tetap ada di situ dari dulu. Jadi posisi Masjid Raya itu yang saya katakan itu tetap, keraton tetap, alun-alun kita seperti hilang. Ya sebenarnya ada. Perkaranya adalah apakah kita mau melakukan konservasi
sampai pada level rekonstruksi atau revitalisasi, atau kita sense of loss saja. Ya itu terserah polusi kita. Apa yang kita mau lakukan dengan itu? Saya pikir ya gitu-gitulah ya yang saya coba kaji. Tindakan kita lalu apa gitu. Ada yang belum bisa kita lakukan juga sekarang. Misalnya Banda Aceh itu jelas kota air. Kalau nggak percaya ngapain ada tsunami? Ya kan? Nah, pada awal sebelum tsunami paling susah menjelaskan kota ini adalah kota air karena sungainya kecil, nggak seperti Sungai Musi, tidak sebesar sungai-sungai yang besar gitu ya. Tidak kelihatan juga ada pelabuhan di sungai-sungai itu gitu ya. Tetapi saya bilang itu ini kota sungai ini, kota ini. Jadi paling bagus kota ini sebenarnya seperti Rotterdam, seperti Copenhagen. Bayangan-bayangan waterfront itu membayang di sungainya. Baru mantap nih kota ini dan masih kuat. Sungainya itu yang paling saya suka itu bersih. Banyak kota lain di Indonesia ini sungainya nggak sebersih Sungai Bung Aceh. Tapi kemungkinan kenapa bisa bersih karena nggak dipakai. Dan itulah kesalahan kota Banda Aceh. Kok bandarnya tempat dia, saya punya perasaan gitu ya. Pantai Perak itu kayaknya dulu pasar itu. Tempat orang jualan perak kali atau apa gitu. Ya, emang dia di sebelah itu di CPN sekarang itu. Nah itu adalah kawasan yang kemudian diganti-ganti sama Belanda itu. Saya lihat ini Belanda ini memang merusak kota kita itu sampai habis ya, sampai hancur, nggak bisa kita baca lagi. Tapi itu dengan pikiran saya bahwa ini polanya ini sama pola yang ada di Jogja sama Solo. Oke, kira-kira. Oke, baik. Nah, kita balik lagi ke tadi Masjid Raya dengan arsiteknya tadi itu ya, Pak. Types, ya. Kan sudah banyak perubahan dari masa ke masa nih, Ya. Masjid Raya itu ya. Dan kita lihat dengan wujudnya yang sekarang ini gitu. Apakah itu menghilangkan beberapa arsitek itu sendiri, Pak? Dengan perubahan-perubahan ini? Justru enggak. Kalau saya lihatnya, kalau kita bikin 4 kuadran begini, yang horizontal itu dari decay, lapuk, ke sustain. Jadi benda-benda kita itu bisa abadi ya. Sustain itu apa sih? Berlanjut. Lebih hebat dari permanen. Jadi kalau kita bilang permanen, belum tentu sustain. Sustain itu lebih hebat ya. Berlanjut terus gitu ya. Kemudian kalau ke arah kiri itu decay, lapuk, dan lalu hilang. Ya. Nah, kalau kita ambil garis yang tengah ini, kalau ke atas itu significant values, ya, nilai yang signifikan, kalau ke bawah itu non signifikan, nggak begitu penting. Nah, Masjid Raya itu posisinya di kuadran 1. Dia itu sustain dan dia itu nilainya makin lama makin nambah. Jadi benda yang ada di situ adalah propelling element. Apa namanya? Benda yang sangat bersinar di Aceh. Kalau kita kehilangan Masjid Raya itu habis Aceh. Kira-kira gitu. Masjid Raya itu luar biasa anunya, kekuatannya. Nah, sementara itu di kuadran lain itu kita sesuaikan dengan saya punya misalnya nilai yang ke bawah gitu ya. Nah, ada yang pathological elemen, dia sakit. Dia masih ada, tapi kok nggak dipakai, ya kan? Kesian gitu. Tapi nilainya juga kurang gitu. Mau diapain? Nah itu biasanya orang merevitalize, membuat dia makin berharga, walaupun dia nggak punya nilai sejarah. Tapi ada juga yang nilai sejarahnya tinggi, barangnya hilang. Nah kalau yang kayak gini, kayak keraton tadi itu, atau alun-alun, apakah alun-alun Aceh itu perlu dikembalikan? Ya, silakan teriak sama orang Aceh. Mau dikembalikan buat apa gitu? Atau sekarang punya alun-alun sendiri yang letaknya di Belang Padang. Nah itu jelas dia tidak kembali ke konsep
kita punya patent keraton ya. Tetapi mungkin sudah cukup menggantikan karena sudah SAF tadi sudah dan seterusnya. Kalau itu adalah polisi-polisi atau keinginan orang di Aceh yang seperti apa kan? Ya, kita gali aja, atau kita tanya sama arsiteknya. Karena tidak mudah juga merekonstruksi jalanan yang dibikin Belanda itu menjadi alun-alun gitu ya. Itulah kira-kira. Nah, selain Masjid Raya, kira-kira ada lain tidak, Pak? Yang menjadi kekuatannya Aceh atau Banda Aceh khususnya? Ya banyak yang paling kita bisa rasakan ya sungai. Ya. Dan Sungai Kerung Aceh itu bukan hanya Kerung Acehnya, tapi ada Kerung Daroy. Mesti kita ingat Kerung Daroy itu buatan, jadi bukan ada, tapi dibuat. Siapa yang buatnya? Iskandar Muda. Kenapa dia buat? Karena ada ayat itu, ayat Al-Quran itu menjadi meaning, menjadi video, jadi bagian dari pikiran orang, ya, untuk mengatakan bahwa istana itu harus begini, keraton itu harus begini. Jadi ayatnya itu kan Jannatin Tajri min Tahtial Anhar. Apal kan? Bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka dibuatlah Kerung Darul. Jadi Wicu. Kan Wicu itu dicoret. Dicoret sama Iskandar Muda. Coret, ya kan? Coret dari Kerung yang dari Matai itu sampai di Gecil, dibelokin ke Bustan, ke dalam istana Aceh. Ya, supaya raja kalau makan tuh di bawahnya ada sungai itu mengalir. Jadi kayak ayat Quran gitu. Nah, itu kan dibuat dan memang dalam landscape-nya Muslim gardening itu banyak yang membuat ya. Sungai buatan, kolam buatan, air mancur buatan itu di taman-taman orang Islam itu banyak di mana-mana di dunia. Mungkin Iskandar Muda salah satunya. Dan itu luar biasa loh. Ngorek Kerung Daru itu sampai nembus ke sungai itu pasti pakai pikiran yang besar ya. Ya, dari mana ada pikiran kayak gitu? Sampai harus lewat sungai itu di bawah Bustanus Salatin. Karena dulu itu ada kebun raja-raja yang umurnya sampai 400-an tahun ada. Ada bukunya kan, karya Araniri. Jadi Universitas Araniri itu mengabadikan nama seorang penulis yang menuliskan hampir semua nama pohon dan buah yang ada di kebun itu dicatat sama dia di dalam bukunya Bustanu Salatin. Saya lihat itu menjadi bagian yang penting untuk sebagai significant values-nya Banda Aceh. Kenapa kita seharusnya itu kota kita memang kota yang permai, kota yang banyak pohonnya, kota yang air. Dan kalau kita jalan-jalan itu pakai perahu, pakai apa taksi di sungai itu. Anak-anak sekolah sungai, beda loh rasanya. Lain kota ini. Waktu saya lihat anak-anak pergi dari Batu nyebrang laut sekolah di Pineng itu nggak kebayang gitu. Kita kok nggak ada ya. Misalnya anak Sabang bersekolah di Banda Jauh kali ya. Atau yang lebih dekat lagi lah. Ya, yang seperti itu nggak ada di sini, nggak kepikiran kita nyebrang laut anak kecil kita udah nangis ibunya kalau di sini. Kalau di sana anaknya diantar terus pulang lagi sendiri rame-rame gitu pakai kapal, pakai budaya air yang sudah terjadi gitu sejak sejak dulu. Dan itu kan di zaman kolonial kejadian kalau di Pinang itu. Nah, kalau di Aceh malahan yang hidupnya itu di zaman Kesultanan. Jadi kerasanya Darussalam Aceh itu menurut saya sejak di zaman Kesultanan. Sekarang kan yang Darussalam itu Pak Masda
Iskandar kan orang Darussalam kan, benar Pak? Nah, coba lihat sekarang bagaimana kaitan antara apa yang dibuat oleh Iskandar Muda di gunungan dengan tugu Darussalam. Bentuknya tuh diambil dari situ, benar kan? Ini arsiteknya nggak tahu kita siapa, tapi itu pasti arsiteknya modern kan, baru. Tapi dia sudah benar. Dia mengambil citra Darussalam itu dari Darussalam yang lama ini, yang ada gunungannya ini, dia pindahkan ke sana, dia jadikan tugu. Jadi ditariknya itu leher angsanya kan, anak angsa kan lehernya pendek, tarik oh dia panjang itu. Itu gunungan loh. Dan sekarang saya lihat kalau kita masuk ke Darussalam, tuh di sebelah kiri kanannya itu ada pintu kok. Itu ini orang Aceh yang bikin nih, arsitek Aceh nih. Ya, terus diterima, nggak ada yang protes kan sampai sekarang. Nah, jadi Darussalam tuh kayak gitu. Meskipun kata Ali Hasmi, Darussalam yang dimaksud itu adalah taman pendidikan. Diganti sama itu. Nggak ada salahnya kalau di Bustana Salatin dia didirikan lagi di situ, kalau saya bilang. Nah, kayak gitu-gitu. Oke. Tapi melihat kondisi Kurung Daroy tadi itu hari ini ya, em, tidak terbayang gitu bagaimana di masa-masa Iskandar Muda dulu, karena bisa dibilang eh, nggak ada yang peduli lagi gitu. Bahkan berpindah perhatiannya itu semua pembangunan-pembangunannya itu atau perbaikan-perbaikannya itu ke Masjid Raya Baitur Rahman tadi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, perlu tidak kita membuat Kurung Daro ini itu setidaknya mengembalikan kekuatan yang lain daripada Banda Aceh ini? Pernah kita coba. Kita kan punya yayasan, namanya Bustanul Salatin. Jadi Bustanul Salatin itu mencoba memberitahu kembali bahwa kota kita ini kota taman. Jadi Kurung Daro itu sengaja dibuat gitu. Yang ya orang yang tinggal di situ tahulah harusnya kepala kampungnya lah, camatnya. Lalu kita hubungin, tahu mereka ini memang Iskandar Muda yang punyanya, bangga juga. Nah, tapi kenapa gini, gitu kan? Nggak ada waterfrontnya Acan, kok Acan. Ya, jadi nggak kelihatan seperti waterfront gitu. Kurung Daru itu penting. Padahal kan kata Nuruddin Araniri, barang siapa meminum airnya, maka sehat tubuhnya. Dia harusnya kan gubernur tuh yang minum, sama Kapolres, sama siapa. Kalau enggak kan, atau rektor IAIN. Ya dong, kan yang bilang begitu kan Araniri. Jadi rektor IAIN sama mahasiswa-mahasiswanya yang IP-nya 4 itu kan berenang di situ, minum tuh air. Ya, supaya kita Aranirinya benar. Kalau tidak, ini berarti kita menghina Araniri. Masa Araniri salah nulisnya kayak gitu? Ya kan? Barang siapa meminum airnya, maka sehatlah tubuhnya, kata Araniri. Berani nggak rektornya minum air itu? Kalau saya bilang, yang kalian harus lakukan sekarang, pertandingan berenang antara apa namanya rektor Siakwala sama rektor IAIN kan, sama mahasiswa yang paling pinter-pinter itu berenang semua di situ sambil minum airnya itu supaya sehat tubuhnya. Nah, kalau tidak begitu, berarti Kurung Daru yang sudah dihasilkan oleh Iskandar Muda dulu nggak kejadian. Apa yang dikatakan Araniri sampai dia naik namanya menjadi universitas, nggak dipeduli sama mahasiswanya, sama rektornya. Kalau saya bilang begitu, saya kan orang Unpar ya, nggak ada urusan saya sama. Cuman saya lihat kok kayak gini gitu. Dia melakukan itu. Lalu apa yang kita pernah lakukan? Kita menanam pohon tin di Kurung Daro itu. Jadi di belokan Kurung Daro yang ada jembatannya tinggi sedikit itu. Kemudian saya lihat ada rumah kan. Itu rumahnya ya kayak gitu aja, belakang rumah orang. Marilah kita melukis di situ apapun. Yang lukis anak Aceh, orang-orang generasi muda lah itu kan. Kau gambarkanlah kira-kira Kurung Daro yang dulu itu kayak apa, supaya kita punya gambaran lagi tentang Kurung Daro itu. Ya, jadi itu kan sosialisasi. Kemarin saya lihat udah nggak ada, udah hilang gambarannya juga nggak ada. Mungkin juga salah juga kita, kenapa dicoret-coret gitu ya kan. Tapi dulu kan sudah ada pendekatan dengan pemerintah.
Mungkin pemerintah yang baru tidak melihat itu lagi. Atau dia sudah melihat nggak usah begitulah caranya, mungkin ada cara lain yang lebih baik ya. Sehingga saya tidak melihat satu hal yang agak sedih itu pohon tinnya hilang. Padahal kita udah hitung tuh pohon tin tuh ada jumlahnya 99 apa, terus ada 81 biji di sini, ada sampai gitu-gitu loh. Jadi sudah pernah juga pemikiran yang seperti Anda sebut itu, ya, untuk kita coba apapun yang bisa, ya kan? Tetapi kalau mau itu besar dan kelihatan efek yang hebat, itu tentu butuh sampai kepada pemerintah. Ya. Kalau kemarin itu kita yang minta itu, boleh nggak kami, ya, gitu kan? Masih pada level itu. Jadi untuk membentuk satu kota air itu lama waktunya. Kata orang sekarang timingnya belum. Kalau saya bilang harus dimulai kapan saja, ya. Nah kalau tidak pernah dimulai nggak akan kejadian. Karena selalu yang ada itu anggaran itu kan yang cepat, cepat kita buat, kita pahami, dan yang ngerjainnya juga tersedia. Misalnya bikin jalan itu kan cepat kan. Hanya saya berpikir kalau terlalu berat sebelah, itu barangkali kota kita juga salah arah. Nah, ngapain Banda Aceh jadi kota darat? Kenapa nggak dikasih sebagian kekuatannya menjadi kota air yang sangat potensial? Apakah ada kota air di dunia ini? Banyak dan berhasil dan bangga dengan waterfront itu. Jadi kalau Banda Aceh waterfront, keren. Apa nggak bisa? Sangat bisa. Nah Banda Aceh ini sungainya masih bagus. Terus pembangunannya belum parah gitu. Belum seperti Jakarta, susah kali. Di Jakarta mau bikin apa-apa gitu. Di, di sungai Ciliwung itu misalnya. Saya kira lebih mudah di Banda Aceh bikinnya. Hanya di sini memang orangnya sedikit, ya. Sehingga kalau kebutuhannya juga buat apa sih? Kayak gitu ya. Nah, barangkali itu yang eh, lama tapi harus dimulai. Oke. Oke, baik. Kalau dari teman-teman hari ini ada yang mau bertanya, kita buka sesi diskusi untuk yang hadir di sini sore hari ini. Ada yang mau bertanya dengan Pak Kamal tentang bukunya boleh, atau tentang hal ini yang berkaitan dengan arsitektur atau mungkin sejarah Aceh juga mungkin boleh ditanya ke Pak Kamal ya. Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Zaki, Pak. Lagi. Mungkin saya mau merespon dari yang bertanya mengenai tadi bahwa kita harusnya sudah bisa untuk memulai kota Banda Aceh ini sebagai kota air lagi gitu. Dari pandangan Bapak, dari mana awal paling kecil yang bisa kita mulai? Maksudnya pergerakan paling kecil yang bisa kita lakukan supaya kita mulai berjalan untuk kembali melakukan merubah kota Banda Aceh ini kembali menjadi kota air gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Udah ada itu. Ya, terima kasih Zaki. Zaki itu artinya kaya ya. Benar kan? Banyak duit. Tapi kalau lihat bentuk badannya memang kelihatannya itu kaya. Oke, nomor satu, bagus kalau kita kaya. Kalau kita kaya kayaknya nggak ada kesulitan buat kita itu untuk bikin waterfront. Ada duit kok. Makanya biasanya kita melihat kota-kota waterfront itu sepertinya negaranya kaya.
Ya, kita kan melihat di Denmark, ya, Copenhagen, kita lihat juga di Belanda, di Amsterdam. Sialnya Belanda ini jajah orang Melayu lah, 350 tahun nggak dibikinnya waterfront. Padahal hampir semua kota dia itu waterfront. Jahat kan gitu, ya kan? Ngapain kota-kota dia bisa dia buat begitu, di sini begitu banyak sungainya, tapi nggak ada yang dia, sepertinya seolah-olah nggak ada yang bisa dia buat. Nggak juga gitu ya. Kalau saya lihat tuh sebenarnya ada juga yang dilakukan oleh Belanda ya. Dan itu langkah awal. Misalnya BI. Coba lihat BI dari Pantai Perak, gitu. Dari jembatan Pantai Perak. Paling keren tuh. Ya itu adalah bayangan arsitektur sebuah waterfront. Nah, seandainya di sebelahnya BI dan seterusnya gitu berjejer bangunan-bangunan seperti itu yang dibuat, dia sudah membentuk. Jadi kalau mau dibilang ada langkah awal, sudah ada langkah awalnya. Gereja juga di pinggir sungai loh, gereja itu. Dan sikapnya itu berbeda dengan bangunan-bangunan yang memantati sungai. Kira-kira bangunan yang memantati sungai itu sepertinya bukan zaman Belanda bikinnya. Setelah merdeka itu baru dibuat. Pada saat itu mungkin arsitektur belum, ya, sehingga yang lebih banyak bekerja orang-orang yang melihat jalanan di depannya, lupa ya sama sungai itu, ya. Tapi setelah beberapa tahun kita jalan, kita kan bisa lihat kembali. Paling bagus misalnya Hotel Medan membalikkan wajahnya ke sungai. Sekarang kan dia mantatin tuh, padahal dia hotel. Kenapa dia tidak menganggap bahwa sungai itu sebagai depannya? Sangat bisa. Saya pikir Jaki kan cukup kaya nih. Nggak datang aja ke Hotel Medan. Aturan aku udah nginap di tempat kau udah tiap hari. Tapi gara-gara kau patatin sungai aja nggak mau tuh. Nah kayak gitu. Salah satu caranya. Ya, jadi caranya adalah dari orang yang setuju dengan itu. Kan cuma sedikit yang setuju. Misalnya Jaki yang setuju. Pada Aceh itu jadi kota air. Yang lain nggak peduli. Emang mau jadi apa, kota apa, emang kenapa gitu kan. Nah, tapi mungkin dia sudah merasakan enak kayaknya kalau kota kita itu jadi kota air yang bantaran sungainya itu kita pakai untuk jalan-jalan, ya kan, untuk bikin promenade yang bagus gitu. Cantik lah kotanya, enak gitu dilihat seperti itu, ya. Uh, Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kakak ini dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kamal yang sudah sangat membersamai kita di siang hari ini. Perkenalkan saya Rubama, tapi bukan arsitek Pak, bukan anak akademik malah ya, anak biologi justru itu ya. Menarik tadi ya, kalau kembali ke pertanyaan Jaki, apa yang harus kita mulai awal kan itu. Nah, Banda Aceh ini kan menjadi, ini pandangan orang biologi Pak ya, Ya. pandangan anak lingkungan gitu ya. Lingkungan. Banda Aceh ini kan menjadi kayak frame-nya kabupaten-kabupaten lain ya. Kalau Banda Acehnya mulai, kabupaten lain itu latah misalnya akan, Latah. ya Oke. latah akan memulai juga. Oke. Nah, kalau dilihat daya pembangunan, ini menurut saya kan, daya pembangunan Aceh kayak kehilangan jati diri ya. Salah satu contoh, Warinangro. Saya malah nggak ngerti itu apa bentuknya gitu ya, sebagai orang bukan orang arsitek dan teknik itu tetap. Oh. Nah, satu hal lagi, ketika kami coba keliling di kabupaten kota lain, ada banyak peluang untuk kemudian menciptakan kabupaten air kayak kota air gitu yang tadi Banda Aceh. Okay. Tapi karena Banda Aceh belum mulai, ya nggak pede kabupaten lain gitu ya. Itu yang kedua, yang ketiga, sebagai anak yang bukan lahir dan belajar terkait arsitektur, terkadang saya melihat Pak, arsitektur itu milik anaknya arsitek
gitu ya, Hmm. tidak menjadi konsumsi Bagian. publik yang padahal tadi banyak sekali keterkaitan bagaimana lucu itu saya baru tahu Pak, ternyata dicoret gitu ya Pak. Jangan percaya. Itu saya bilang. Tidak percaya gitu ya. Jangan Ini percaya. soal narasi Pak kan, narasi Iya. siapa yang ngebangun gitu kan. Jadi kayak tanya sih kok Pak Mas ya, lucu itu apa sih artinya dari Dicoret. kata ini dicoret gitu ya. Yes. Dan itu tapi lagi-lagi teman-teman arsitektur padahal banyak hal yang bisa kita kombinasi menjadi interseksualitas terkait isu lingkungan, isu aspek yang kami melihat ya udah nih anak arsitek tadi memberanikan diri karena diajak Kak Rehan join aja, tapi Oke. sekarang arsitek Yo, yo, ya yo. itu seperti itu. Sebaliknya. Oke. Apa sih? Kalau saya pegang mati gitu. Ibu Obama. Obama itu ayat Quran ya. Apa? Juz 14. Sering dibaca sering. Artinya apa? Maybe kalau kata tunggal maybe. Maybe. Mungkin. Mungkin. Obama. Oke. Bagus ya. Ya, tapi orang Aceh bikin nama Obama. Itu juga sesuatu dan itu mungkin. Jadi saya mau jawab Obama sekali untuk bikin apa itu Aceh itu dimulainya nggak harus dari Banda Aceh. Ngapain juga gitu. Apalagi kalau salah, ngapain diikuti? Ya kan? Nah, misalnya, apakah Takengon harus punya lapangan terbang seperti Banda Aceh? Kalau saya jawab enggak. Dia mestinya punya bandara yang bisa pakai seaplane. Nah, dia punya danau. Banda Aceh nggak punya danau. Sorry ya. Dan kenapa Danau Laut Tawar begitu hebat? Dia nggak punya seaplane. Sehingga turis-turis dari Arab Saudi gitu mau pergi ke Serambi Mekah itu kan bisa juga pakai pesawat nyampe ke Takengon. Mantap pemikiran kayak gitu kan, benar nggak sih? Dan itu sudah dilakukan oleh orang Belanda tahun 1930. Artinya sudah pernah ada pesawat yang mendarat dengan perahu itu di Takengon itu. Jadi secara teknis bukan sesuatu yang mustahil. Cuman kita nggak mau mulai aja. Nah, saya dengar tuh Bupati Mender Meriah itu kan keren tuh. Bikin apa dia gitu. Adalah gebrakannya gitu. Yang agak besar gitu ya. Saya pikir Bupati Takengon tuh bikin itu. Ngapain dia nggak bikin? Wong cuman dia yang punya danau. Terus dikasih nama lagi Laut Tawar. Mana ada laut yang tawar kecuali di situ. Datang tuh orang-orang Saudi itu pakai baju-baju hitam tuh kan, ibu-ibunya itu kan mendarat ya. Kapan lagi punya kayak gitu? Coba kasih tahu sama bupatinya. Jalan kan? Nah, jadi banyak ide sebenarnya. Nah, kalau yang dalam kota seperti ini, ya itu tadi, mulai dari persuade orang-orangnya. Kalau saya bilang ya, kalau kita mau coba makan liu gitu di tengah Kurung Aceh bisa nggak? Pertanyaannya boleh apa nggak? Belum tentu. Lihat dulu peraturan bangunan di sini. Jangan-jangan nggak boleh bikin apa-apa di tengah-tengah itu. Di tengah sungai itu kita bikin bangunan, boleh nggak? Kalau saya bilang di situlah bikin restoran putar itu. Di tengah Kurung Aceh. Saya mau makan liu di tengah-tengah Kurung Aceh itu. Baru kerasa tinggal di Aceh kan? Nah, saya mau makan apa lagi kalau saya datang dari Medan, dari mana-mana. Udah lama saya nggak di Aceh. Di tengah Kurung Aceh itulah makan di restoran putarnya tuh. Mantap kali kan dunia ini. Nah, kalau rakyatnya ngomong begitu, maka yang sepertinya yang tinggal berkelahi sama yang bikin aturan. Nah, kalau istrinya yang berkelahi itu suka juga,
makan di restoran Kuta, berubah tuh peraturan, bisa dibuat loh. Jadi kita banyak melihat kota-kota yang bukan nggak diatur, tapi kita nggak pernah lihat ada di sini. Sepertinya itu adalah terobosan-terobosan yang mereka buat dalam peraturannya. Sehingga di kota itu bisa terjadi. Di tempat kita, kalau kita ikuti aturan itu, nggak jadi ya. Belum-belum kanjut, karena IMB. Padahal satu pun nggak bikin IMB nggak apa-apa, iya kan? Bikin aja terus, kepuh IMB-nya itu mendandoro, kan gitu, ya kan Bu Rubama ya. Jadi kira-kira gitulah, ya. Tapi saya lihat nih pemikirannya sama, Jaki sama Bu Rubama itu setuju punya kota air, dan itu nggak apa-apa, terusin aja pikiran-pikiran itu, dia berjalan. Tidak perlu sama arsiteknya, karena arsitek itu kadang-kadang ada yang nggak setuju dengan kota air. Lebih mangat tapi darat mana ke air katanya. Anak ke pula. Rita kan gitu misalnya. Jadi itu. Dan kalau kita punya wali kota seperti itu, ya nggak akan jadi. Kota airnya nggak akan ada. Tapi kalau di dalam kepalanya itu sudah masuk idenya Obama sama Jaki, kita mesti punya kota air, Bu. Saya juga warga di sini. Jangan nggak ibu hitung gitu ya. Nah, mulai dia berhitung, mulai dia kasih apa namanya kemungkinan-kemungkinan untuk menjadikan kota ini menjadi kota air yang nikmat, bukan menjadi kota air yang kita rasakan kalau tsunami datang aja. Begitu tsunami datang baru oh iya kota air, ya. Sampai nggak bisa pindahin lagi kapal itu dari kapal apung, nggak bisa pindahin, lantungan ditaruh sama Tuhan kan. Gara-gara apa? Gara-gara orang Aceh nggak punya kapal. Di tempatnya yang kota air nggak dikasih kapal itu sama orang Aceh, dikasih sama Tuhan tuh, rasain tuh punya kapal gede itu sekarang. Nah gitu kan, kasih ingat itu kan haba ingat namanya. Cocok nggak Jaki? Cocok bulan. Saya lihat tuh kan apung terus anak pungi, mantap saya bilang ini bisa pas ya, anak pungi cocok kali dia. Oke silakan Kak. Tadi abang yang di belakang tunjuk tangan ya, mau bertanya juga. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Kuncoro, asli dari Jogja, cuman sudah menetap di Banda Aceh kurang lebih 10 tahun. Saya tertarik karena sebenarnya dapat bocoran dari Kak Raihan mengenai bedah buku ini, dimana di situ menyinggung masalah sungai. Jadi ini mungkin agak lepas dari diskusi. Saya ingin bertanya saja tentang pada masa Sultan Iskandar Muda, khususnya sungai buatan tadi Perudaro, pada masa itu sebenarnya itu difungsikan sebagai apa? Apakah ini cuma dalam benak saya? Apa? Tadi menyambung tentang masalah Salatin dan sebagainya. Apakah itu memang sungai itu dibuat? Contoh misalkan untuk ngambil air untuk siram jadi taman yang bagus atau apa? Atau memang pada masa itu juga difungsikan kayak semacam menjadi pasar apung. Jadi ada jalur perdagangan kecil lah istilahnya. Jadi sungai itu hanya sebatas apa maksudnya sungai buatan itu fungsinya apakah juga pada masa itu juga ada transaksi kecil, karena kalau misalkan itu ada, saya itu juga membayangkan ya sama teman-teman lain itu Perudaro itu dikeruk, karena saya dulu pernah ngobrol liar sama beberapa kawan itu kalau dikeruk terus katakanlah pemerintah memfasilitasi kasihlah sampah-sampah kecil sepanjang sungai Perudaro kiri kanan itu menjadi pusat kuliner yang menarik. Jadi kalau misal dulu ada dibangkitkan lagi,
dihidupkan lagi manfaat sungai itu ya untuk usaha kuliner, otomatis kan kiri kanan sungai itu akan mendapatkan manfaat positif. Karena saya juga mau tanya Pak, di Banda Aceh itu sungai ada berapa ya, sungai beneran atau cuma kelurahannya itu ya? Sungai ya, Sungai, bukan sungai buatan, sungai beneran. ya. Kurung Aceh. Bukan Aceh. Itu Kurung Aceh. karena gini Pak, saya mengamati entah itu sungai entah selokan di Banda Aceh saya tukar itu makanya ya. Saya tinggal di Blower kebetulan, perbatasan Blower sama Tungai itu ada, saya nyebutnya selokan. Setiap kali saya lewat itu saya sering lah, kalau lihat orang naik motor itu bawa fokusan. Kadang-kadang belum lagi juga ada pakai tahu itu yang limbahnya juga dibuang ke situ. Miris maksud saya ketika kita mencoba untuk kita sambungkan dengan cerita-cerita teman yang ditanya yang dimiliki mereka untuk mendapatkan air yang bersih sangat susah sekali. Jadi kadang-kadang padahal belum lama juga Arehan cerita tentang di jantung sungainya sudah tercemar merkuri dari penambang pas liar. Padahal sungai jantung itu nada jantung itu ke sini. Tapi orang-orang Banda Aceh mungkin menganggap bahwasanya itu kan masalahmu, bukan masalah kami orang Banda Aceh. Itu cuma ini Pak. Yang saya mau tanyakan masalah itu, Perudaro itu apakah pada masa itu juga menjadi transaksi bisnis kecil-kecilan atau hanya sebatas sungai buatan gitu? Terima kasih. Ya, sepanjang saya baca-baca, yang diceritakan bahwa di Kerundaro itu tempat putri-putri berenang. Itu memang kerajaan punya, miliknya istana. Sulit membayangkan ada perdagangan rakyat di istana, apalagi dengan ide Jannatin Tajri itu. Kalau idenya adalah kita di keraton itu, di istana itu di bawah kita mengalir sungai. Jadi lebih bisa membaca, itulah tempatnya Putropang dan dayang-dayangnya berenang. Kemudian mereka sampai ke Kurung Darui di Intokop. Kemudian main-main ke gunungan. Memang gunungan itu memang dibikin oleh Iskandar Muda untuk Putropang itu untuk supaya dia kalau ngebayangin kampung halamannya di Pahang, dia pergi ke situ gitu supaya nggak terlalu selalu teringat gitu ya. Jadi lebih dibayangkan sebagai fasilitas istana. Sampai itu sepanjang itu. Nah, tapi tadi kan saya sebut ada pasar dan sampai kepada peta Belanda sekitar tahun 1874-an atau 1873 gitu masih ada pasar di Pati Perak itu. Nah, kemungkinan di muara pertemuan antara Kurung Darui sama Kurung Aceh itu ada pasarnya dan pekan. Jadi bukan dalam kompleks istana. Tapi kalau bagaimana kita mau, itu kan semacam sense of loss. Ya, yang tadi saya katakan, kalau dia punya significant value sebenarnya, sungai itu. Yang kita tahu hanya dari sejarahnya Nuruddin Araniri yang mengatakan barang siapa yang meminum airnya, maka sehatlah tubuhnya. Sehingga muncul ide saya yang sementara ini, mari kita ajak lomba berenang, ya kan? Kita bisa lakukan itu semacam revitalisasinya, ya berenanglah itu pejabat-pejabat Aceh sambil minum itu air itu, ya kan? Kalau sebelum dia bisa minum berarti belum beres kota ini, masih kalah sama Araniri, ya kan? Terbongkar aja Araniri kalau begitu caranya, kok nggak dilakukan? Apa yang dikatakan sama Araniri, universitasnya pun nggak peduli, nggak boleh begitu kan? Nah, apalagi Bapak Kuncoro itu kan UGM lah kira-kira.
Bukan Pak, iyalah dekat-dekat situ lah. Masih banyak sekolah, emang UGM aja. Nah, gitu kan Pak. Nah, kayak saya tuh orang Unpar gitu kan. Ya, saya ngomong aja kok nggak didengar apa yang dikatakan oleh Araniri. Orang Araniri gimana sih? Gitu saya bilang. Jadi saya kepinginnya juga seperti Bapak lah. Paling nggak kita bisa minum air, jangan sampai orang-orang di pinggir sungainya aja nggak punya air. Kan aneh tuh. Orang Aceh ini paling aneh. Punya gas, tapi nggak punya gas. Ya kan? Punya Pulau Andaman, tapi nggak punya idaman. Ya kan? Macam-macam orang Aceh ini. Lucu-lucu. Dan ributnya minta ampun gitu. Tapi nggak dibikin-bikin. Itu adalah semacam apa yang kita harus lakukan. Kalau merekonstruksi, artinya tidak ada dulu cerita yang kita dengar orang berdagang di sepanjang itu. Tapi kalau kita merevitalisasi, Cambi ngapain juga dulu dan sekarang yang ketika sungai-sungai itu tidak lagi berada di dalam istana, kemudian menjadi persis seperti dulu gitu ya. Apakah nggak punya kemungkinan lain? Itulah yang rencana kota ini duduk bersama-sama dengan Pak Kunchoro, ya, bersama-sama dengan ahli-ahli sejarah. Apakah itu akan merusak citranya sebagai Krung Darul? Krung Darul itu artinya darul, Pak. Darulnya itu darul iski. Jadi itu asal katanya Krung Darul. Pasti mereka akan kembalikan itu ke sana nih. Part yang suci dan sebagainya. Apakah dengan orang berdagang lalu nggak suci gitu? Ya, perdagangan yang suci lah. Di jalan suci aja di Bandung banyak yang dagang. Jadi kan nggak soal sebenarnya nama-nama itu. Ya, yang penting adalah bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat dengan ide-ide yang mungkin baru dan bahkan cocok gitu ya. Untuk melakukan sesuatu di sini. Jadi saya membuka aja kesempatan itu. Tapi artinya Rung Daru itu bukan barang mati. Dia hidup kembali, kita revitalisasi menjadi sesuatu kan. Apakah dia bisa kita angkat lagi atau cukup dipanti peraknya, dan itu kan sangat sulit. Sekarang dia CPM kok, bagaimana kita jualan di CPM? Ya harus ada caranya gitu. Yang bicara itu banyak banget. Ya, itu sebab saya katakan lama ini urusannya. Lama tapi belum berarti kita nggak bisa mulai. Kan biasanya mati gitu. Obrolan-obrolan seperti ini hilang karena ada anggaran yang cepat. Anggaran cepat itu dengan mudah mengatakan untuk apa sih bikin gitu, repot kali. Bikin aja di sana. Sana tanahnya mas nggak usah beli, murah, cepat. Bikinlah di sana. Dan itu menghilangkan satu nilai bahwa kota ini kota yang punya sejarah, kota yang punya memori, ya kan? Kota yang punya struktur. Jadi seolah-olah gampang aja selesaikan. Bikin aja di sana, bikin aja di sini. Dan itu yang paling disukai juga oleh apa namanya pemerintahan 5 tahun ya, supaya kelihatan pembangunannya cepat dan langsung ada hasilnya. Tapi ada bahayanya kalau arahnya itu jadi keliru. Kemana kita mau pergi nih kalau kayak gini membangunnya? Nah, saya kira dengan obrolan-obrolan seperti ini, paling enggak kan Dayan nanti akan protes. Dia kan jadi kepala Bapeda nanti itu. Dia nggak bisa ini kota air kata dia. Coba lihat sampai berapa kuat ya bertahan dengan itu. Karena harus menyusun argumentasi. Harus kita susun argumentasi sehingga apa yang Bapak pikirkan itu bisa masuk ke dalam blueprint yang sudah dibuat. Saya khawatirnya sudah dibuat semua itu. Jadi sudah ada. Jadi pikiran-pikiran Bapak ini agak telat datangnya. Dan itu kita harus terobos. Ya. Pasti menggunakan DPR, menggunakan apa? Siapa sih DPR yang pernah dengar duduk ikut di sini atau ada dari mana gitu dia dapat cerita begini kan berita tentang waterfront atau tumbuhan biologi itu ya zoo itu ya di mana-mana ada jauh enak nyaman gitu kota yang nyaman Aceh itu memang kota yang nyaman
Jadi waktu orang-orang Eropa datang pertama kali ke Aceh itu, dia tahu ada kota di sini, tapi nggak kelihatan. Orang-orang muncul dari pohon-pohon gitu. Di balik-balik pohon itu ada rumah-rumah, kayak gitu Aceh. Dan itulah yang disebut kota, kota Banda Aceh itu. Sepertinya sekarang bukan kota yang kayak gitu, bukan disebut kota. Kalau kota itu pohonnya nggak ada, yang ada beton. Nah itu baru kota. Itu jalan aspal, mungkin lari kencang. Gitu kan. Nah beda kan sama orang-orang kota air. Kalau orang kota air tidak begitu berpikir. Ya, Bu. Nah, kita sedikit berangan-angan nih Pak ya. Akankah kota air akan kembali terwujud di Banda Aceh? Akankah Sungai Daroy itu hidup kembali? Kalau kita sedikit berangan-angan lah, apakah kemungkinan itu ada gitu Pak? Karena membayangkan cerita eh, kota air gitu ya dengan eh, apa ya, alat transportasinya salah satunya juga adalah perahu gitu ya. Itu memang cukup menyenangkan untuk dibayangkan gitu. Tapi apakah ke depannya itu memungkinkan untuk terwujud gitu? Pertanyaan pertama kan, Udah. siapa yang udah pernah naik perahu? Belum tentu juga suka. Itu naik langsung mau lompat lagi kan? Takut jatuh ke air, ya kan? Karena kita udah jadi orang darat. Tapi pikiran-pikiran kita barangkali memang kayaknya orang laut, gitu, orang air kita itu. Kita orang maritime, kita orang marine. Padahal kita nggak punya pengetahuan apapun soal itu, Iya. ya kan? Tidak terbiasa kita dengan air, takut jatuh, takut apa keperosok sedikit, anak kecil aja kecemplung langsung kita kayak mau mati, itu kan kita. Karena kita orang darat ini sekarang, sudah jadi orang darat, sehingga tidak tahu lagi kita, kecuali kita bisa berenang. Dan banyak yang nggak bisa berenang itu. Saya punya teman tinggal di Ulele itu nggak bisa berenang. Kasihan amat kan? Benar nggak sih? Punya laut, nggak bisa berenang, kasihan banget rasanya. Ya, membayangkan orang-orang Nepal tuh ya, yang nggak punya laut sama sekali itu. Itu negara Nepal itu kan nggak ada pelabuhan. Dia kalau mau pergi ke pelabuhan tuh harus pergi ke India dia. Jauh kali lagi. Membayangkan itu kan rasanya kita rugi kali kalau di Aceh itu tidak kita manfaatkan airnya. Nah, apakah mungkin balik ke sana? Sebenarnya itu udah dikasih sama Tuhan sebenarnya. Kau tuh udah aku kasih sungai, kau aja nggak bisa pakai. Cuma begitu aja jawabannya sebenarnya gampang kan. Kalau baca Quran cocok tuh. Pasti udah dikasih tahu semua. Memang kita kurang percaya, ya kan? Kurang percaya deh. Jadi kita ambil cara lain yang mudah, yang cepat. Sementara itu ada potensi-potensi yang begitu kuatnya gitu. Di Aceh ini, kalau saya pikir kita memang perlu pohon tuh kayaknya di kota ini. Kalau nggak ada pohonnya, mati rasanya di sini. Ya. Jadi saya membayangkan itu dulu saya minta bisa masuk ke Belah Padang tuh. Saya minta sama Panglima itu untuk nanam pohon aja. Ya kan? Karena Pak Kuntoro kan bilang, Pak, coba bikin tugu-tugu 60 biji. Di tiap simpang Bapak taruh tugu. Tugu siapa, Pak? Ya terima kasih kepada donor. Negara donor kan ada 60 tuh. Jadi kalau di simpang 5 taruhnya Amerika, Pak. Kalau kalau Vietnam di mana kita taruh? Di yang paling jauh gitu. Marah juga dia. Ya, jangan gitu loh, Bapak pikirlah gimana caranya. Ya nggak bisa, saya bilang. Habis itu orang Aceh juga nggak suka di setiap simpang dikasih tugu. Bosan juga lihat tugu di mana-mana kan. Saya aja udah bikin satu tuh, udah dicuri anunya, tembaganya. Udah nggak mau lagi saya buat. Itulah kira-kira, karena nggak dirawat. Habis kita buat nggak dirawat kan. Buat apa kita buat lagi itu, capek aja. Nah, kalau saya pikir, jadi gimana kita buatnya? Di Belang Padang. Gitu kan. Ngapain kita di Belang Padang? Tanam pohon. Dia pohon itu kita bilang ini pohonnya Amerika, ini pohonnya. Udah cukup. Masuk loh. Ke Panglima bisa masuk, ke wali kota bisa masuk.
nanam pohon aja bilang, ya kan? Yang penting kan masuk. Sekarang kalau berkelahi terus itu. Antara Panglima dengan wali kota nggak pernah damai, berkelahi terus. Kata wali kota, suratnya nggak ada. Kata Panglima, itu kami punya. Ya sudah, berkelahi aja terus, ya kan? Jadi apa namanya tuh, pikiran-pikiran nggak bisa jalan. Tapi saya masuk lewat Pak Kuntoro itu bisa gitu kan. Kita tanam pohon aja Pak. Panglima pasti setuju. Wali kota juga setuju gitu. Cuman mereka nggak pernah mau bikin MOU bersama, itu nggak pernah. Kita aja yang bikin, ya, antara Ustadz Salatin sama Panglima bikin sendiri suratnya. Itu antara Ustadz Salatin sama wali kota bikin sendiri. Jalan tuh proyeknya, ada sampai sekarang, pohonnya besar-besar, ya kan? Pohonnya tinggal ambil dari Panglima, yang dikasih lagi. Ambil aja, dirindam banyak katanya. Tanam 60 biji berapa tuh? Udah sekarang satu-satu. Nah, untuk mengetahui bahwa ini pohonnya Amerika, saya bikin kan plakatnya kayak gini ya. Miring dikit tuh. Kasih bendera Amerika. Tulis di situ, thank you and peace. Jadi anak Aceh itu satu-satunya yang bisa 60 bahasa loh. Keliling dia kan. Saya yakin ada itu anak Aceh yang bisa bahasa sia-sia, arigato, tahu. Pak, belum tentu anak India bisa. Anak Aceh tahu. Saya nggak tahu apa Dayan. Dayan pernah nggak keliling lapangan? Belum pada. Pernah? Baca nggak? Ada benderanya di sebelah, terus bilang apa? Itu kan thank you and peace dalam bahasa masing-masing. Nah, itu kita tanya ke embassy supaya konfirmasi. Lucunya India nggak mau bilang damai karena dia udah damai. Dia bilang, ngapain kami disuruh damai-damai? Kami udah damai, kata dia. Jadi thank you aja. Ya udah. Kalau you mau ya cuman thank you, dan itu sudah dari embassy-nya untuk mengatakan dia nggak mau pakai kata damai. Akhirnya coba lihat, yang Belanda itu danke aja, nggak ada damainya. Itu satu kali datang menterinya Belanda ke situ, kamu kenapa nggak ada? Ya kau punya ambasador ya nggak mau. Dia maunya cuma thank you aja. Danke, karena dia sudah damai, ngapain lagi kita dia. Ya sudah, ya begitulah kejadiannya tuh. Jadi di Belang Padang itu ada satu negara yang tidak pakai damai. Yang lain thank you and peace dalam bahasa masing-masing. Jadi bahasa Belandanya damai saya nggak tahu karena nggak ada di situ, ya. Nah kecil. Nah, tapi yang bikin jogging track itu Pak Alwin, kontraktornya itu, ya kan? Pak Alwin, udah kita tanam pohon aja, sama bikin itu. Kayak gimana mau lihat, kata dia. Bikin nih jogging track. Saya kan udah janjian, nggak bikin apa-apa di situ, cuma tanam pohon aja kan, sama wali kota, sama apa Panglima itu. Nggak berani saya. Tak, biar aku yang bikin itu. Dia buat, nggak apa-apa juga. Terus sampai sekarang masih ada tuh jalan itu, keliling itu. Jadi kalau saya pikir ya sebenarnya pertengkaran antara abadi, ya, pertengkaran abadi dari wali kota sama apa tuh Panglima itu, biarin aja. Kita bikin aja apa kita kita mau. Habis itu kita propose. Mau ke Prabowo kayak kita propose. Jalan loh. Nah, jadi enggak. Tapi cara ini bukan cara terbaik. Ya, cara terbaik saya kira Pak Kuncoro jadi gubernur Aceh aja. Nah, jadi gubernur Aceh terus bikin ini. Nah, itu lebih cepat. Ya, sayangnya tuh belum terlalu banyak itu orang-orang seperti Pak Masdar, ya kan, yang mau jadi gubernur itu. Lebih senang dia jadi dosen aja lah. Oke, kayak gitu. Oke, dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Oke. Karena juga sudah jam 4 lewat, jadi ini pertanyaan Terakhir. terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menarik banget kajiannya. Yang saya mau tanya Pak, kadang-kadang kan kota kota itu kan punya contekan. Saya nggak ngerti sih, tapi kayak terinspirasi dari kota-kota lain. Oh,
apakah kerajaan Aceh Darussalam sendiri kan sebelumnya ada Pasai, apakah dia terinspirasi dari arsitektur Pasai misalnya, kemudian dibawa ke Aceh, atau misalnya kayak kita melihat kerajaan-kerajaan peninggalan arsitektur Mughal, mereka terinspirasi dari Persia, kemudian ada banyak mozaik-mozaik yang simetris, yang kemudian dibilang bahwa itu adalah arsitektur Islam. Apakah juga Banda Aceh yang kita nggak tahu nih arsitekturnya gimana? Saya sebagai orang awam nggak pernah lihat, misalnya kerajaan Aceh Darussalam itu apakah punya misalnya kubah-kubah yang ada simetris-simetrisnya atau taman-taman yang indah. Karena kalau misalnya kebetulan saya pernah ke India, saya pernah lihat Taj Mahal dan peninggalan Mughal lainnya, mereka tuh punya banyak banget taman yang walaupun pemerintah India tuh sangat sekarang Hindu ekstrim, mereka masih menjaga taman-taman itu yang banyak taman, banyak air, tapi memang ada peninggalannya. Ya, saya penasaran apakah kemudian Keraton Aceh itu juga terinspirasi dari bangunan atau mungkin dari Pasai segala macam yang kemudian dibawa ke Aceh Darussalam. Nah, kalau misalnya kita mau lihat apa ada nggak Pak sumber sejarah Belanda misalnya yang punya gambaran seperti itu? Itu aja. Terima kasih semua. Siapa namanya? Ya, Tati. Tati. Ya. Bagus ya pertanyaannya, apalagi sudah pergi ke India. Orang Aceh itu kan orang India. Apa-apa yang ada di India itu dia suka. Kubah bawang misalnya. Gak punya dulunya. Bikin kubah bawang kan nggak gampang. Dibandingin bikin Meru, lebih cepat lah bikin Meru. Ya kan? Nah, yang bawa yang bawa bawang itu ke Aceh itu Belanda justru. Ada arsiteknya tuh, De Bruin. Dia belajar dulu. Dia lihat gambar-gambar gitu kan. Buka-buka majalah di sana sini sini. Oh ini cocoknya nih kubah bawang nih katanya. Terus orang-orang Aceh yang udah yang pernah ke India, itu kan orang India juga itu. Orang Aceh yang pernah ke India itu orang India juga, kakeknya India-India gitu. Muka-muka saya ini kan ada India-Indianya kan, benar nggak sih? Nggak tahu tapi kayaknya saya nggak mau juga dibilang orang India lebih lebih mending orang Arab kali gitu ya. Kan orang India sama orang Arab yang mirip-mirip juga kan. Nah, orang Aceh kira-kira sekitar itu lah. Jadi dia punya rasa buildingnya itu memang dengan kubah bawang itu ketemu. Si Belanda ini nyoba, dia kan arsitek baru itu, De Bruin itu siapa sih? Itu kalau kita cari-cari namanya juga nggak ketemu arsitek namanya De Bruin gitu, keren gitu, bikin apa dia di Belanda atau nggak ada. Nah, saya pikir ini apa dia cuma marsose, ya kan? Tentara Belanda, kok bisa dia? Kok bisa dia? Satu kemungkinan lain adalah dia memang arsitek keren, tapi nggak mau namanya ketahuan. Karena orang Belanda juga nggak suka ada orang Belanda yang bikin masjid untuk orang Aceh. Jadi belum tentu gitu ya. Sejarah itu begitu ngelihatnya. Dia belum tentu taruh namanya gitu di dalam. Jadi De Bruin itu siapa? Coba cari kalau ketemu. Dan cari ke Belanda dan cari De Bruin ini siapa sih? Mana sih karya dia yang selain di Raya? Masa masa ada arsitek karyanya cuma satu, apalagi udah segede Masjid Raya kayak gitu. Nggak mungkin lah. Pasti dia udah pernah bikin apa lagi kan gitu. Nah, itu bisa jadi penelitian ya. Dari cerita kita kan penasaran nih. Si De Bruin ini belajar loh. Dia buka majalah-majalah dari mana-mana dari Mesir. Coba lihat ya, jendela Jiraya itu sepertinya Eropa itu. Ukiran-ukirannya bukan ukiran Aceh. Juga belum tentu ukiran dari India. Itu bisa dari Eropa gitu. Jadi ada blending banyak arsitektur yang ada di dalam Masjid Banda Aceh. Habis itu setelah kubah bawah,
dia masih punya tritisan di itu nggak ada di India, nggak lihat kan. Tapi kalau di Taj Mahal udah pasti jelek itu kalau ada tritisannya. Jadi Taj Mahal itu udah aja gitu gitu, bawang aja bagus kan gitu ya. Nah, cuman simetri, sangat simetri lah Taj Mahal, kiri kanan sama. Jadi gambarnya cuma separuh, cek aja, kan? Itu bahkan Taj Mahal tuh sebenarnya kalau dibalik ke Sungai Yamuna ya, kebalik sana, itu ada Taj Mahal yang warnanya hitam, tapi nggak jadi, duitnya nggak punya itu, atau sudah selesai pemerintahan Taj Mahal putih ini, sehingga ketika sampai kepada pemerintahan raja yang mau buat yang hitam itu nggak disetujui lagi sama bendahara gitu, sama siapa, mahal kali bikinnya, bertahun-tahun cuman itu aja, ya kan, cuman ingat putri apa gitu. Nah, untuk bikin Taj Mahal itu. Jadi saya pikir apakah di Aceh itu ada peninggalan? Ya ada. Contoh, kan ada gunungan, kan ada pintu kop. Tidak sama loh arsitektur pintu kop dan gunungan itu dengan yang ada di India. Tak sama. Mari kita cari root-nya kemana itu perginya. Ya, apa betul itu khas Aceh saja? Pasti enggak. Ya, ya pada saat itu Aceh itu kaya sekali dengan orang-orang luar negeri, ahli-ahli dari mana-mana itu datang ke sini. Jadi ada arsiteknya dari mana-mana itu di istana itu, yang ngasih tahu kerajaannya, kita bikin kayak gini, kita bikin kayak gini. Sehingga ya pasti dari arsitek itulah. Ya. Cuman tidak tercatat siapa tuh arsiteknya yang bikin gunungan. Ya. Yang dicatat-catat itu di zaman Iskandar Muda, kata dia. Ada orang yang mengatakan nggak mungkin itu di zaman Iskandar Muda, pasti jauh sebelum itu. Kemungkinan ada arsitektur dari mana yang seperti itu, kemudian dibikin di zaman Iskandar Muda di Aceh, mungkin juga. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi bayangan tentang simetri sepertinya di Tukuk dan Gunungan seperti nggak ada simetri antara dua building itu. Tetapi kalau kita melihat hanya satu, hanya pintu kop misalnya, ada simetrinya. Kan kiri kanan pintu kop ya gitu-gitu aja, ada pintunya satu di tengah kan kayak gitu. Terus saya kecil, saya juga berenangnya di situ, tapi bukan jadi kuteropang ya. Kami cuma nyimpan celana dalam aja di situ, lempar situ, terus kami berenang aja di dalam. Dulu itu minta ampun nih, kita dalam alang-alang ya gitu. Saking orang nggak pedulinya dengan benda itu benda apa sih nggak tahu. Tempat kita anu aja sebelum itu buka baju situ kan, taruh situ, terus berenang. Enak kali berenangnya. Jadi kurung darunya masih betul tuh. Waktu itu aja, waktu tidak terawat itu, kita berenangnya enak banget. Masih terasa mata I-nya itu. Jadi itu kan air mata I ya, dari mata I itu sungai itu. Mestinya dia perginya ke Kerungdo. Kata orang, doi itu atau do itu karena do. Kenapa dia do? Karena airnya udah ditarik ke Kerungdaru. Maka dia do. Makin enak kan? Baca sejarah kan? Kenapa namanya begini? Jadi itu toponimi. Tapi jangan percaya tuh. Ya, Bu Urbama, nggak usah dibawa-bawa lagi cerita saya tuh. Bikin aja lagi yang lain. Tidak apa-apa. Ya, itu namanya memori. Jadi kan ada orang bilang history, not memory. Saya bilang enggak. Orang Aceh itu bicaranya dengan memori. Apa yang dia ingat kok. Dia bikin sesuatu itu kalau dia merasa senang, itu yang dia buat. Belum tentu history memenangkan semuanya. No, no. Kadang-kadang apa yang terpikir sama seperti Bapak tadi kepinginnya ada orang jualan di situ kayak gitu kan. Kalau bisa dia memenangkan itu apa ide itu jadi itu. Nah, hanya dia perlu teman. Kalau di sini aja udah gak ketemu misalnya sama Dayan, enggak usah katanya. Yes, selesai, cuma sampai di kita aja itu. Nah, jadi pembicaraan-pembicaraan ini sebenarnya mencari ruang itu. Merasakan ruang nih, yang paling suka merasakan ruang nih Pak Masdar.
Tadi malam aja kalau sendiri pun aku tinggal di sini sendiri. Aku ingin merasakan bagaimana nginap di rumah Aceh kata dia. Cobalah. Sebelum ini apa Pak? Pitu ruang. Aku rasakan dulu pitu ruang. Pergi dia ke Takengon, nginap. Mana lagi? Kenapa dia harus begitu? Kita gak tahu juga. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak pertanyaan dari saya terkhusus untuk Oh, anak-anak arsitektur yang sudah hadir hari ini gitu. Apa sih pesan-pesan yang bisa Bapak berikan untuk mereka dan juga untuk kami secara keseluruhan ini bagaimana kami bisa menjaga sekaligus mencintai kota tempat kami tinggal ini gitu. iya. Ya, alhamdulillah ya. Punya teman yang bisa kita berbicara gitu. Artinya sering juga kita berbicara apa gitu terus nggak nyambung. Kalau di sini saya nggak dengar dari tadi orang yang angkat tangan terus protes-protes saya gitu dengan kencang itu. Enggak itu. Kan itu biasa aja. Saya nggak setuju semua yang Bapak bilang itu. Nggak ada soal. Ya udah yang nggak setuju memang kenapa? Kan begitu aja. Jadi orang ini jalan gitu. Citra itu juga gitu. Ragam dia. Nggak satu macam. Nah, tapi yang kita penting adalah values. Nilai apa yang kita mau terusin. Kita pikir. Nah, sepertinya itu yang jalan. Kalau kita mau bikin seperti ini, apa itu yang kita pikirkan supaya dia jalan seperti ini? Manfaatnya untuk kita sendiri apa? Manfaatnya untuk teman-teman sekitar kita? Manfaatkan untuk kota ini apa? Saya kira kalau semakin itu kita pikirkan, semakin banyak kawan gitu, semakin banyak network, ya. Mana kita harus mendengar, kemudian kita bersikap. Paling penting pikir itu. Kapan kita protes? Protes itu juga penting. Jangan kita diam aja. Udah salah kita diamin aja gitu. Nah, jadi dengan pembicaraan seperti ini, kalau kita lihat ada yang nggak benar, teriakin aja. Nah, kan kita yang punya kan kota ini bukan kita yang punya kan. Jadi setiap orang memiliki kota ini, warganya. Kalau saya kan bukan, KTP saya bukan di sini. Ya, saya nggak bisa milih wali kota di sini nggak bisa. Jadi eh, di sini banyak yang bukan orang Aceh, tapi justru dia itu penduduk kota ini yang lebih hebat dari saya dalam soal menentukan pilihan-pilihan, ya kan? Nah itu, kalau saya udah lahirnya bukan di Banda Aceh lagi, mau kayak apa gitu, ya? Tapi saya pikir ya saya cobalah, saya tulis saja apa yang saya pikir gitu kan. Kemudian apa yang saya baca-baca dari orang-orang, saya kumpulin jadi satu. Siapa tahu itu ada yang memberi manfaat bagi teman-teman anak-anak arsitek ya, untuk menjawab apa yang kita harus buat untuk kota ini. Apa yang kita katakan bahwa yang sudah dibuat sama orang itu kayaknya cocok. Kalau yang dibuat sama bapak ini kayaknya bukan deh, bukan Banda Aceh nih, gitu ya. Dan itu saya pikir bagaimana kita sampai pada satu posisi mengatakan tidak, atau mengatakan sudah benar, hanya bikin lagi kayak gitu. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kamal Arif yang sudah berbagi ceritanya dan juga tentang bukunya kepada kita semua di bedah buku kali ini, ya kolaborasi Sofi Sansalabri dan juga Bustan Studios. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan hal-hal baik yang bisa kita bawa pulang, terus kita bagikan lagi ke orang-orang terdekat kita khususnya, ya. Dan demikian bedah buku kita kali ini sampai bertemu di kesempatan diskusi-diskusi lainnya. Saya Maulia Esterutina pamit undur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita
Ya, sebelum kita bubaran, kita foto bareng-bareng dulu ya. Di mana kita Di situ. di situ, saya pindah ke situ. Kalau fotonya ke sana. Oh, Kalau bapak dulu, mungkin di belakang masih kelihatan nggak? Nontonnya dari sana. Berarti ke sini dulu, Mbak. Ini udah selesai ya? Ini rekamannya dimatikan dulu.